Kencang depan gerak. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik, alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Allahumma amin. Nah, anak-anak seperti biasa sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Fadli, silakan ke depan Nak, untuk memimpin doa. Ya kawan-kawan, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Ya, terima kasih Fadli, silakan duduk kembali. Baik, Ibu akan mengabsen ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Tidak hadir? Zara? Hanya Zara? Kenapa Zara? Sakit? Ya, kita doakan teman kita Zara, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan. Amin. Ya, supaya Zara bisa mengikuti pembelajaran di sekolah seperti biasanya ya. Oke? Anak-anak, seperti biasa untuk meningkatkan semangat nasionalisme kita akan menyanyikan lagu nasional yang berjudul Bagimu Negeri. Anak-anak silakan berdiri. Ya, anak-anak silakan duduk kembali. Nah, anak-anak pernah nggak mengalami jatuh? Jatuh dari mana? Sepeda. Jatuh dari sepeda. Terus anak-anak pernah nggak jatuh dari sepeda itu luka atau tidak? Luka ya. Kalau luka mengeluarkan apa? Darah. Darah itu berwarna apa sih? Darah itu berwarna merah. Anak-anak, dengan keluarnya darah pada saat kita terluka itu justru menunjukkan bahwa kita itu sehat ya. Makanya kita harus bersyukur ketika kita walaupun kita jatuh kemudian kita keluar darah ya, kita harus bersyukur. Kenapa? Kalau darahnya udah keluar kita itu berarti sakit, berarti peredaran darah kita itu tidak lancar. Bisa jadi kalau kita tidak luka darahnya tidak keluar itu terjadi memar ya. Pernah nggak kalian juga mengalami memar?
Kemudian yang kedua, dengan mengamati video, kalian mampu menganalisis jenis gangguan pada organ peredaran darah. Kemudian selanjutnya, membuat mind mapping sehingga dapat menunjukkan berbagai gangguan pada organ peredaran darah. Kemudian setelah itu, setelah memahami contoh pantun nasihat, kalian mampu membuat pantun nasihat tentang pentingnya menjaga organ peredaran darah. Yang terakhir, setelah membuat pantun nasihat, kalian bisa menunjukkan pantun hasil karya kalian sendiri di depan kelas. Ya? Ya, anak-anak sudah siap belajar? Sudah. Sekarang semuanya perhatikan ke depan. Di depan ini ada gambar apa? Siapa yang bisa jawab? Ini gambar apa? Ya. Jantung. Gambar jantung. Kemudian kasih tepuk tangan dulu untuk Resa. Nah, kemudian siapa yang tahu apa sih fungsi jantung? Ayo, siapa yang tahu fungsi jantung? Ya, Cinta silakan. Memompa darah. Memompa darah kemana? Seluruh tubuh, Bu. Memompa darah ke seluruh tubuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Betul apa yang disampaikan oleh teman kita Cika dan Nabila tadi ya, bahwa jantung itu berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh ya. Jadi darah itu berputar di dalam tubuh kita, itu yang memompanya itu adalah jantung. Nah, sekarang anak-anak perhatikan di depan. Coba kita baca bareng-bareng pantun yang ada di depan ini ya. Yuk, 1, 2, 3. Nah, anak-anak, hari ini kalian akan berdiskusi ya tentang gangguan organ peredaran darah pada manusia. Kemudian kalian akan membuat pantun nasihat tentang menjaga organ kesehatan manusia. Siap ya anak-anak? Nah, ini sudah duduk secara berkelompok? Sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD kepada kelompok masing-masing ya. Anak-anak sekarang coba lihat LKPD-nya ya. Coba diperhatikan. Di situ kalian akan mengerjakan ya penyebab gangguan kesehatan pada organ peredaran darah dalam bentuk mind mapping. Ada tidak di situ? Ya, ada. Ya. Kemudian kalian akan membuat pantun ya. Sekarang silakan dibaca dulu LKPD-nya dan langkah-langkahnya. Bagaimana anak-anak, sudah selesai membaca LKPD-nya dan langkah-langkahnya? Sudah selesai. Apa yang ada di situ? Keterangannya. Berarti kita harus nonton video dulu ya, Bu, sebelum mengerjakan LKPD. Iya, kita akan menonton video tentang gangguan organ peredaran darah sebelum kalian mengerjakan LKPD yang telah Ibu bagikan ya. Nah, sekarang anak-anak perhatikan ke depan. Gangguan organ peredaran darah manusia. Pada pembahasan materi kali ini, kita akan membahas gangguan yang dapat terjadi pada organ peredaran darah. Hipertensi atau tekanan darah rendah ini adalah kebalikannya dari hipertensi. Hipotensi adalah kondisi ketika tekanan darah di dalam tubuh menurun, yaitu lebih rendah dari 90/60 mm². Penyebab hipotensi adalah faktor usia,
efek samping obat-obatan, penyakit jantung, dan pendarahan yang hebat. Gejalanya adalah pusing, mual, pingsan. Kesehatan badan dijaga selalu, peredaran darahku bagus bekerja. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan juga darah. Jika salah satu organ mengalami gangguan, maka peredaran darah akan mengalami gangguan pula dan tidak dapat bekerja dengan baik. Lalu apa saja ya jenis gangguan pada organ peredaran darah manusia? Berikut ini adalah penyebab dari gangguan organ peredaran darah. Penyebabnya yang pertama adalah faktor non-keturunan. Faktor non-keturunan ini seperti penyakit jantung koroner, hipertensi dan hipotensi, varises, anemia, dan kanker darah atau leukemia. Penyebab yang kedua adalah faktor keturunan. Faktor keturunan ini seperti hemofilia dan thalassemia. Yang pertama adalah penyakit jantung koroner. Jantung koroner adalah gangguan jantung karena adanya penyempitan pembuluh darah yang mengarah ke jantung. Penyebabnya adalah tersumbatnya pembuluh darah oleh berbagai macam zat, seperti lemak dan juga kapur. Gejala dari jantung koroner adalah sesak napas, nyeri pada dada sebelah kiri, dan cepat lelah. Nah, sekarang kalian lihat gambar yang ada di hadapan kalian ini. Pada gambar yang ibu tunjuk dengan panah, yang gambar sebelah kiri ini adalah arteri koroner yang normal, ya, yang tidak ada penyumbatan di dalamnya. Sedangkan gambar yang sebelah kanan ini adalah arteri koroner yang mengalami penyumbatan. Dapat kalian lihat ya perbedaannya di sini. Pada yang terjadi penyumbatan, tempat mengalirnya darah itu lebih kecil dibandingkan dengan yang tidak ada penyumbatannya. Berikutnya, hipertensi atau tekanan darah tinggi. Hipertensi adalah naiknya tekanan darah di atas normal. Tekanan darah normal adalah 120/80 mm/Hg. Penyebab dari hipertensi adalah usia lanjut, gaya hidup yang tidak sehat, jarang berolahraga, dan juga stres. Gejalanya adalah sakit kepala, lemas, jantung berdebar-debar, nyeri di dada, dan masalah pada penglihatan. Setelah melihat video tadi, sudah dicatat atau belum? Sudah. Hal penting yang ada di video tersebut. Nah, sekarang kalian kerjakan pada kegiatan 1 di LKPD kalian, yaitu mengisi mind mapping yang ada pada kegiatan 1 ya, membuat peta konsep gangguan organ peredaran darah. Tadi sudah tahu kan peredaran darah yang keturunan dan gangguan peredaran darah yang keturunan dan non keturunan. Ya, silakan dikerjakan terlebih dahulu yang kegiatan 1. Coba berdasarkan faktor non keturunan tadi yang telah kalian catat dari video tadi, apa saja gangguan organ peredaran darah? Anemia ya, salah satunya anemia. Penyebabnya apa tadi? Ingat nggak penyebabnya? Sebenarnya kadar hemoglobin. Rendahnya kadar hemoglobin. Terus selain itu apa lagi penyebabnya? Kurang zat besi. Kurang makan makanan yang mengandung zat besi ya. Nah, nanti ini diisi ya. Ada berapa tadi jenis gangguan yang non keturunan, kemudian jenis gangguan yang keturunan, apa namanya, kemudian penyebabnya ya. Gangguan yang pertama kalian dapat apa tadi? Anemia. Penyebabnya apa? Kurang zat besi. Oke.
Ya, untuk kelompok ini, kelompok ketiga, apa gangguan yang terjadi pada organ peredaran darah? Ya, yang non penurunan dulu. Maaf, tulis di sininya. Ya, penyebabnya apa tadi? Penyebabnya? Di situ. Udah. Yang keturunan ya? Bagaimana anak-anak, sudah selesai untuk kegiatan 1 membuat mind mapping? Sudah selesai. Oke, nah sekarang Ibu akan membagikan sebuah bacaan yang akan kalian baca. Ya. Nah, anak-anak, setelah kalian mengetahui macam-macam gangguan pada organ peredaran darah, kemudian sekarang kita akan mengetahui cara mencegah gangguan-gangguan organ peredaran darah. Bagaimana caranya? Ayo kita minta nasihat ayah untuk dapat terhindar dari macam-macam gangguan pada organ peredaran darah. Ya. Yang pertama, coba lihat ke depan. Apa itu? Makan makanan yang bergizi.
Pantun merupakan ungkapan perasaan dan pikiran karena ungkapan tersebut disusun dengan kata-kata sedemikian rupa sehingga menarik untuk didengar atau dibaca. Pantun yang berisi nasihat dengan tujuan mendidik dan memberi nasihat moral, budi pekerti, atau lainnya disebut dengan pantun nasihat. Ya, terima kasih Nabila. Nah, anak-anak, yang dibacakan oleh Nabila tadi itu adalah mengenai pantun nasihat. Apa pantun nasihat itu? Apa, Nak? Pantun yang berisi tujuan untuk mendidik dan memberi nasihat moral, budi pekerti. Iya. Nah, sekarang untuk kegiatan kedua yang akan kalian lakukan pada LKPD yaitu membuat apa? Membuat pantun ya. Nah, sekarang Ibu beri contoh pantun nasihat. Nah, siapa yang bisa membaca pantun nasihat ini? Ayo, tunjuk tangan. Dea? Ya, pantun. Coba Dea sambil berdiri, Dea. Baca pantun. Di situ kamu, di sini aku, bergandeng tangan bersukaria. Badanku ini sehat selalu karena rajin berolahraga. Iya, kasih tepuk tangan untuk Dea. Ya, selanjutnya siapa yang mau baca pantun kedua? Resa. Ya, silakan berdiri Resa. Si Nana mengayuh sepeda, di dahinya peluh-peluh. Wahai anak-anak muda, saat itu pasti kamu butuh. Ya, terima kasih Resa. Ya, anak-anak, tadi pantun yang sudah dibacakan oleh teman kalian tadi, tahukah kalian ciri-cirinya apa saja pantun itu? Hah? Satu bait terdiri dari berapa baris? 4. Di mana baris kedua berisi, baris pertama dan kedua berisi sampiran. Kemudian baris ketiga dan keempat berisi isi atau pesan yang terkandung di dalam pantun tersebut ya. Nah, kalian akan membuat pantun nasihat yang berisi tentang cara menjaga kesehatan organ tubuh kita ya, yaitu pada kegiatan kedua yang ada pada LKPD kalian. Nah, sekarang diskusikan bersama teman kelompok kalian, buatlah sebuah pantun yang berisi nasihat tentang kesehatan organ tubuh kita ya. Silakan. Kawan-kawan, ini menurut pantun saya. Bersih rumah itu tradisi, acaranya pasti bermanfaat. Konsumsilah makanan minum bernutrisi biar badan sehat walafiat. Maknanya apa ya? Yuk kita cari bareng-bareng. Kawan-kawan, pantun tuh kayak gini tau. Iya, itu bagus sih, cocok tuh. Gimana kalau kita sekarang cari maknanya? Iya ya, apa ya maknanya ya? Susah ya maknanya. Ayo kita baca dulu pantunnya yuk bareng-bareng. Ayo. Saat pagi makan buahnya bersama teman. Penyakit itu bisa dicegah asal disiplin menjaga kesehatan. Kita keluar dari maknanya lagi kan? Pantun itu kan terdiri dari dua bagian. Yang baris pertama sama kedua ini kan ini kan sampiran. Berarti isinya ada di baris ketiga sama keempat ya teman-teman. Berarti isinya ini. Dengan azan subuh. Habis ini apa lagi ya? Apa lagi ya? Ayo segera pergi mandi. Coba ayo mandi. Apa lagi habis ini? Mari jaga kesehatan tubuh kan enggak? Mari apa? Mari jaga kesehatan tubuh. Jaga
Coba bacakan, Ibu mau. Bersih rumah itu tradisi, acaranya pasti bermanfaat. Konsumsilah makan minuman bergizi, biar badan sehat walafiat. Kami bingung Bu, ini isi maknanya apa? Nah, tadi katanya kalau pantun itu pada 2 baris pertama itu tentang apa? Sampiran. Kemudian 2 baris keduanya tentang isi. Nah, ini tentang apa maksudnya? Isinya. Kamu tulis di sini maknanya, ya? Oke. Bagaimana anak-anak, sudah selesai semua untuk kegiatan 1 dan kegiatan 2? Sudah. Oke, sekarang waktunya kita untuk presentasi masing-masing kelompok, ya. Tapi sebelum presentasi seperti biasa, kita peregangan dulu, oke? Oke. Ya. Ya, anak-anak, sekarang perhatikan. Kita akan mengikuti gerakan yang ada di dalam video tersebut, ya, supaya kalian menjadi lebih rileks. Ayo semuanya sekarang berdiri. Ayo berdiri semuanya. Siap. Ayo ikuti. Nah, biar rileks. Tangan diputar-putar, bergetar. Tangan diputar-putar, lagi. Tangan diputar-putar, Oke, nah, tadi kita sudah melakukan gerakan-gerakan yang membuat badan kita menjadi lebih rileks, ya. Mungkin dengan gerakan itu aliran darah kita menjadi lebih lancar. Oke, sekarang kita akan mulai presentasinya dari kelompok berapa dulu yang mau maju? Kelompok 1. Ayo, kelompok 1 dipersilakan maju ke depan. Sekarang coba kita baca bareng-bareng pantun yang telah dibuat oleh kelompok 1, ya. Kelompok 1 bacakan yang kuat per baris biar yang lain mengikuti, ya. Ayo silakan. Bersih rumah itu Bersih rumah itu tradisi. acaranya pasti bermanfaat. Acaranya pasti bermanfaat. Konsumsilah makan minum bernutrisi. Biar badan sehat walafiat. Bagaimana teman-teman? Bagus nggak pantun yang dibuat oleh kelompok 1? Bagus. Sekali lagi dong. Catherine, sampaikan makna yang terdapat dalam pantun tersebut. Maknanya, makanan dan minuman bernutrisi membuat badan menjadi sehat. Makanan dan minuman yang bernutrisi akan membuat badan menjadi sehat. Oke, bagus, baik Catherine. Nah, sudah cukup kelompok 1? Sudah, ya. Sekarang kelompok 1 silakan kembali ke tempatnya. Beri tepuk tangan ke kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Jenis gangguan anemia penyebab rendahnya kadar hemoglobin, kurang zat besi. Jenis gangguan hipotensi penyebab penurunan tekanan darah. Jenis gangguan leukemia atau tekanan darah. Sel darah putih yang memperbanyak diri. Sel darah putih ini memakan sel darah merah. Jenis gangguan hipertensi penyebabnya naiknya tekanan darah. Jenis gangguan jantung koroner penyebabnya penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Ya, itu tadi gangguan darah yang apa? Turunan atau non keturunan? Non keturunan. Ya, sekarang Yang keturunan. Jenis gangguan hemofilia penyebabnya adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Jenis gangguan talasemia penyebabnya sel darah merahnya tidak beraturan. ya. Yang tadi sudah dibacakan oleh kelompok 1, ada yang mau menanggapi atau ada yang ingin bertanya? Ya, Dea, silakan. Kelompok 1 talasemia itu apa ya? Talasemia, ya mungkin Dea kurang mendengar. Kelompok 1 bagaimana bisa menjawab talasemia? Gangguan pada organ peredaran darah berdasarkan faktor keturunan. Penyebabnya sel darah merahnya tidak beraturan. Ya, penyebab talasemia itu adalah gangguan organ peredaran darah yang disebabkan oleh faktor keturunan. Kemudian penyebabnya apa, Nak? Sel darah merahnya tidak beraturan. Sel darah merah tidak beraturan. Bagaimana, Dea? Sudah puas ya? Kasih tepuk tangan dulu untuk Dea dan Febri. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, Tika silakan. Nomor 1, bagaimana caranya agar terhindar dari penyakit anemia? Saya juga yang jawab. Oh iya, silakan Febri. Yang penting makan makanan yang mengandung zat besi. Banyak makan makanan yang mengandung zat besi. Bagaimana, Cika? Puas tidak? Sudah puas? Oke, kasih tepuk tangan untuk Cika dan Febri. Selanjutnya, silakan bacakan untuk kegiatan kedua. Bersih rumah itu tradisi, acaranya pasti bermanfaat. Konsumsilah makanan yang mengandung nutrisi biar badan sehat walafiat. Oh, itu adalah pantun yang dibuat oleh kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, sekarang silakan kelompok 2 untuk maju ke depan untuk membacakan hasil kerja kelompoknya. Kasih tepuk tangan untuk biar semangat kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Gangguan pada organ peredaran darah berdasarkan faktor non keturunan. Yang pertama ada anemia. Jenis gangguannya ada anemia. Penyebabnya adalah gangguan kekurangan zat besi. Yang kedua ada hipotensi. Penyebabnya terjadinya penurunan tekanan darah. Yang ketiga ada hipertensi. Penyebabnya naiknya tekanan darah, diantaranya pembuluh darah. Yang keempat adalah leukemia. Penyebabnya sel-sel darah putih yang memperbanyak di tempat kendali. Yang kelima atau yang terakhir ada jantung koroner. Penyebabnya penumpukan lemak darah atau penumpukan lemak darah dan kolesterol pada arteri koroner. Berdasarkan faktor keturunan. Jenis gangguan hemofilia. Penyebabnya adalah kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terluka. Yang kedua ada talasemia. Penyebabnya adalah daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang. Oke,
Ya, itu telah dibacakan untuk kegiatan 1 dari kelompok 2. Ada yang ingin menanggapi atau ingin bertanya? Dipersilakan. Kalau tidak ada yang bertanya, silakan kelompok 2 untuk melanjutkan membacakan hasil kegiatan kedua. Tentang pantun ya? Yuk, bacakan pantunnya rame-rame biar dengar ke teman-temannya. Saat pagi makan buahnya bersama teman. Penyakit itu bisa dicegah asal disiplin menjaga kesehatan. Nah, bagaimana teman-teman? Bagus tidak? Pantun yang dibuat oleh kelompok 2. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 2 silakan maknanya dibacakan. Makna dari pantun tersebut apa? Penyakit itu bisa kita cegah asalkan kita bisa menjaga kesehatan tubuh kita. Ya, asalkan kita bisa menjaga kesehatan tubuh kita, insya Allah kita akan terhindar dari penyakit. Baik, sudah cukup untuk kelompok 2? Ya, sekarang kelompok 2 silakan kembali ke tempatnya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Sekarang untuk kelompok 3 silakan maju ke depan. Yuk, kasih semangat dulu untuk kelompok terakhir ini. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mengaplikasikan gangguan pada organ peredaran darah jenis gangguan anemia. Penyebabnya disebabkan makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat besi. Jenis gangguan kanker disebabkan oleh sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali berdasarkan faktor keturunan henofilia. Penyebabnya disebabkan adanya kelainan darah sulit membeku jika terjadi luka. Jenis gangguan talasemia. Penyebabnya disebabkan daya ikat sel darah merah terdapat oksigen. Ya, anak-anak, itu tadi hasil dari kegiatan 1 yang telah dibacakan oleh kelompok 3. Kelompok lain ada yang mau menanggapi dan bertanya? Oh ya, silakan Catherine dari kelompok 1 mau bertanya. Apa bedanya hipotensi dan hipertensi? Apa bedanya hipotensi dan hipertensi? Pertanyaan yang bagus, Catherine. Silakan dijawab ya. Hipotensi adalah tekanan darah yang rendah, sedangkan hipertensi adalah tekanan darah yang tinggi. Iya, katanya hampir sama ya, hipotensi dan hipertensi, tapi maknanya berbeda. Hipotensi tadi adalah tekanan darah rendah, kalau hipertensi adalah tekanan darah tinggi. Bagaimana Catherine, sudah puas? Sudah. Oke, beri tepuk tangan untuk Catherine dan Dea. Sekarang silakan lanjutkan untuk kegiatan kedua, dibacakan. Sudah terdengar azan subuh, ayo segera pergi mandi, mari jaga kesehatan tubuh. Sebutkan maknanya nak dari pantun tersebut. Jaga kesehatan tubuh kita dengan cara memakan makanan yang bergizi. Ya, jadi dengan makan makanan yang bergizi itu dapat menjaga kesehatan tubuh kita. Ya, sekarang silakan ditutup untuk kelompok 3. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kembali. Ya, tadi semua setiap kelompok sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya, semuanya bagus. Yang Ibu nilai mulai dari presentasi, membacakan, kemudian membacakan pantun, ya, itu yang sangat bagus ya. Untuk pembelajaran hari ini ya sudah cukup. Dan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Tentang apa saja? Tentang gangguan organ peredaran. Ya, yang pertama tadi apa saja gangguan organ peredaran darah? Anemia, kemudian
mengukur kemampuan kalian sudah memahami pembelajaran pada hari ini. Ya, sekarang silakan kerjakan masing-masing soal yang telah Ibu bagikan. Ibu beri waktu 10 menit ya, dimulai dari sekarang. Silakan. Sudah selesai semua anak-anak? Sudah. Kalau sudah selesai silakan kumpulkan ke depan. Baik anak-anak, ini sudah Ibu koreksi dan alhamdulillah hasilnya cukup memuaskan ya. Di antara kalian ini tidak ada yang remedial ya. Artinya kalian sudah memahami pembelajaran pada hari ini. Ini yang akan Ibu bagikan pada kalian, nanti silakan dilihat masing-masing nilainya. Ini dibagikan ya nak kepada kawan-kawan. Untuk pembelajaran hari ini ada yang masih belum paham? Sudah paham semua? Sudah. Ada yang mau ditanyakan dengan Ibu? Tidak. Nah, pembelajaran hari ini bagaimana? Perasaannya menyenangkan? Menyenangkan. Bagian mana yang senangnya? Membuat pantun ya, membaca pantun, membuat pantun ya. Kemudian ice breaking senang nggak? Senang. Kemudian apa hikmah dari pembelajaran hari ini? Manfaatnya apa untuk kita? Mendapatkan ilmu tentang apa? Bisa hidup sehat. Hidup? Sehat. Menjaga hidup agar sehat ya. Itu adalah manfaat dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang fungsi-fungsi pada organ peredaran darah ya.